Bab 121. Ses. Tatapan Sumo Zhu tertuju pada kura-kura tua yang tergantung di pohon, menghirup udara dingin di antara giginya. Kura-kura tua yang tergantung di pohon ini tampaknya adalah Raja Iblis. Dia agak ragu, lagi pula hal seperti itu terlalu mengejutkan dan luar biasa. Seorang Raja Iblis, ini adalah Raja Iblis yang kekuatannya setara dengannya, Sumo Zhu, yang tergantung di batang pohon. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Li Jiaxin di sampingnya. Li Jiaxin menarik napas dalam-dalam, ekspresi keterkejutan yang tak tersamar tampak di wajahnya, juga tidak dapat mempercayai pemandangan di depan matanya. Apakah kalian berdua menginginkan kura-kuraku? Melihat mereka berdua menatap kura-kuranya, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menegakkan wajahnya. Meskipun dua orang di depannya adalah praktisi bela diri, dia tetap berkata dengan arogan, "Aku akan membawa kura-kura ini kembali dan merebusnya menjadi sup untuk murid-muridku guna menambah kesehatan mereka." Perkataan Yi Feng seketika memicu lautan badai dalam hati kedua orang itu, yang sudah tidak bisa tenang. Rasanya bagaikan guntur, sebuah pusat kekuatan Raja Iblis. Membawanya kembali untuk direbus menjadi sup guna menambah kesehatan murid-muridnya. Mengerikan sekali. Mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa itu, bahkan dengan pengalaman luas Sumo Zhu dan Li Jiaxin, butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Keduanya tak lagi meragukan kalau Yi Feng memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui dunia biasa. Lagi pula, sebagai sosok yang mampu merebus Raja Iblis menjadi sup, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa? Oleh karena itu, keduanya dengan cepat menjelaskan, "Senior, mohon maafkan kesalahan kami tidak mengingini kura-kuramu, Raja Iblis." Mendengar ini, Yi Feng menghela napas lega, tetapi mendengar keduanya masih memanggilnya senior, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas dalam hati, apakah kedua idiot bela diri ini bersikeras memanggil orang biasa seperti dia senior? Itu benar-benar absurditas yang tidak pernah terdengar. Maka dari itu, ia berkata lagi, "Kalian berdua, kan sudah saya katakan, saya ini bukan senior, saya ini orang biasa saja." Keduanya terkejut, tetapi segera mengerti. Setelah mencapai taraf kultivasi mereka tentu tahu ada banyak orang tua eksentrik yang suka menyembunyikan kultivasi mereka dan kembali ke dunia biasa untuk menjalani kehidupan biasa. Mereka langsung menyadari bahwa orang di hadapan mereka ini pastilah salah satu orang seperti itu. Keduanya saling bertukar pandang, dan buru-buru mengubah kata-kata mereka, berkata serempak, "Tuan, mohon jangan marah. Kami tidak bermaksud apa-apa, hanya saja kami kebetulan lewat dan tertarik dengan alunan musik sitar Tuan. Keterampilan sitar Tuan sungguh luar biasa dan diilhami oleh dewa, jauh melampaui kemampuan orang biasa. Itulah sebabnya kami tidak dapat menahan diri untuk datang mengganggu Tuan." "Oh." Yi Feng sedikit terkejut dan berkata, "Kalian berdua juga suka memainkan sitar. Orang rendahan ini memang sedikit jago, tapi dibandingkan dengan Tuan, saya benar-benar malu." Li Jiaxin berkata cepat, meskipun dia sedikit berpura-pura rendah hati. Dia sebenarnya memiliki prestasi yang cukup tinggi dalam sitar, dan dikenal sebagai peri sitar. Hanya saja, keterampilan bermain sitarnya yang selama ini dibanggakannya, seolah tak ada tandingannya di hadapan orang ini. Hanya sedikit. Sumo Zhu juga menganggukkan kepalanya dengan cepat, sambil mengusap dahinya. Meskipun dia sebenarnya tidak tahu apapun tentang sitar, dia hanya bisa berpura-pura tahu sedikit mengingat situasinya. Jadi begitu. Yi Feng tersenyum dan mengangguk, pikirannya langsung jernih. Tidak heran kedua pendekar bela diri yang kuat ini datang memanggilnya senior dan begitu hormat. Ternyata mereka tertarik dengan alunan musik sitarnya. Meskipun keterampilan sitarnya hanya pada tingkat inspirasi surgawi, masih jauh dari sebanding dengan para dewa, namun di dunia ini ia masih dianggap sebagai seorang Grandmaster. Jadi, dipanggil sebagai senior dalam aspek ini agak bisa dimengerti. Kalian berdua menyanjungku. Permainan sitarku hanya sekadar memetik ketika aku bosan. Yi Feng tersenyum tipis. Tuan terlalu rendah hati. Keduanya segera menimpali. Hanya saja sitar Tuan sangat unik, kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun harus kami akui, bunyinya sangat khas dan enak didengar. Haha, unik sekali. Yi Feng tertawa puas. Sitar ini, aku buat sendiri,
jadi wajar saja kalau kamu belum pernah melihatnya. Jadi seperti itu, Tuan memang punya bakat yang hebat. Keduanya buru-buru menganggukkan kepala, ekspresi kekaguman tampak di wajah mereka. Karena kamu menyukainya, bolehkah aku memainkan lagu lain untukmu? Yi Feng tersenyum dan bertanya. Mendengar itu, tubuh keduanya gemetar. Raut kegembiraan langsung tampak di wajah mereka, dan mereka melemparkan tatapan terima kasih ke arah Yi Feng. Lagi pula, mereka tidak melupakan manfaat yang mereka peroleh dari mendengarkan musik sitar Yi Feng sebelumnya. Meskipun kultivasi mereka tidak meningkat, kondisi pikiran mereka telah menembus beberapa tingkat. Keadaan pikiran seseorang mungkin tampak tidak berguna, tetapi seringkali itu menjadi hambatan yang menghalangi kemajuan mereka. Dan kini taraf mental mereka telah mengalami terobosan. Saat taraf kultivasi mereka mengalami terobosan berikutnya, ia akan maju dengan pesat dan pesat sekali. Sebelumnya mereka hanya mendengar setengah lagu dari Yi Feng, kini jika mereka mendengar lagu selengkapnya, siapa tahu keuntungan tak terduga apalagi yang akan mereka peroleh. Keduanya segera duduk di lempengan batu, menahan napas dan menunggu Yi Feng memulai. Bab 122. Suara gitar akhirnya terdengar merdu. Saat suara itu memasuki telinga mereka, kedua raja bela diri yang berperilaku baik yang duduk di lempengan batu biru itu gemetar seluruh tubuhnya. Lagu ini benar-benar berbeda dari perasaanku sekarang. Lagu sebelumnya membawa kembali kenangan mereka tentang masa lalu, sementara lagu ini seperti memungkinkan mereka melampaui batas waktu dan langsung menuju masa depan. Di puncak gunung, Li Jiaxin memetik sitar, memandang manusia fana, menguasai dunia lewat musik. Di antara surga, pedang panjang Su Mozu menembus udara, menghancurkan bintang-bintang, dan menebas alam semesta. Dia menggubah musik terbaik di dunia. Dia menempa pedang nomor 1 di dunia. Hanya dalam sekejap, mereka berdua seolah telah mencapai puncak kehidupan mereka, benar-benar tenggelam di dalamnya. Waktu berlalu perlahan. Pada suatu saat, gitar di tangan Yi Feng telah berhenti. Setelah waktu yang sangat lama, keduanya akhirnya keluar dari konsepsi artistik, wajah mereka penuh dengan makna yang belum selesai, dan mata mereka mengungkapkan keterkejutan yang tak tersamarkan yang tidak dapat mereka sembunyikan. Jelas saja mereka berdua mendapat banyak manfaat dari lagu ini. Terima kasih, Tuan. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan lagu ini, Tuan. Karena tidak dapat memikirkan hal itu, keduanya bergegas bangkit untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Itu hanya lagu sederhana, kalian berdua terlalu sopan, kata Yi Feng ringan sambil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tugas memainkan musik ini tidak sepenuhnya sia-sia. Lihat, dia langsung mendapat 2 penggemar kecil. Meskipun ini mungkin hanya sebuah lagu sederhana bagi Anda, Tuan, bagi kami ini adalah anugerah yang diberikan dewa. Li Jiaxin berkata dengan hormat, dengan ketulusan yang kuat di wajahnya. Karena dia, seorang raja bela diri yang setengah melangkah ke tahap santo bela diri tetapi tidak dapat benar-benar menerobos selama bertahun-tahun, secara langsung menerobos hambatan di bawah lagu ini. Alam suci bela diri yang telah lama ia dambakan siang dan malam. Kini sudah dalam jangkauannya. Apa yang dikatakan Nona Li benar. Ini memang anugerah yang diberikan dewa untuk kita. Wajah Su Mozu juga menunjukkan kegembiraan yang tak tersamar. Di bawah lagu ini, ia langsung menerobos dari Raja Bela Diri tingkat ke-5 ke Raja Bela Diri tingkat ke-6. Ia awalnya mengira akan butuh setidaknya 100 tahun lagi untuk menerobos. Ini menghemat banyak tenaganya. Menerobos untuk menjadi orang suci bela diri dalam kehidupan ini adalah harapan. Jadi, Tuan, jika Anda butuh sesuatu, silakan bertanya kepada kami. Selama kami bisa melakukannya, bahkan jika itu berarti mendaki gunung pedang dan menyelam ke lautan api. Keduanya berkata serempak lagi, kamu terlalu sopan. Perkataan mereka membuat Yi Feng merasa malu. Hanya mendengarkan dia bermain gitar, apakah perlu untuk merasa sangat bersyukur? Yi Feng tidak dapat menahan rasa apresiasinya yang baru terhadap para kultivator di dunia ini. Ternyata semua tipu daya dan ketidakpedulian terhadap manusia yang digambarkan di TV dan novel tentang dunia kultivasi adalah palsu. Sebaliknya, para kultivator sangat baik hati, terutama dalam hal rasa terima kasih, bahkan lebih baik daripada orang biasa. Melihat ekspresi tulus di wajah mereka, Yi Feng merasa tidak enak menolak mereka, tetapi dia juga terlalu malu untuk meminta imbalan apapun.
Lagi pula, dia tidak kekurangan uang saat ini. Jadi setelah memikirkannya, dia berkata, jika kalian benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu aku mencari tahu satu hal. Silakan, Tuan. Keduanya berkata dengan hormat serempak. Barusan aku tidak sengaja membunuh beberapa makhluk ajaib. Meskipun itu dosa, karena mereka sudah mati, meninggalkan mayat-mayat itu di sini akan sia-sia. Mengapa tidak membawa mereka kembali dan membuat daging panggang dan rebus untuk dimakan? Yi Feng mengusap hidungnya dan menyeringai sambil menunjuk mayat-mayat monster di sekitarnya. Perkataan Yi Feng mengejutkan keduanya. Tuan ini sungguh memiliki ambisi besar. Tidak puas hanya dengan membuat sup 8 harta karun Raja Wyvern, dia bahkan ingin mengubah Raja Monster dan roh lainnya menjadi daging panggang dan daging rebus. Meskipun dengan kekuatan mereka mungkin tidak dapat meminum sup 8 harta karun, mereka hampir tidak dapat membuat daging Raja Monster macan kumbang yang direbus. Namun, mereka mungkin tidak berani melakukannya, karena hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan kemarahan seluruh dunia monster. Tapi kalau dipikir-pikir, pria ini pasti punya kemampuan dan nyali yang hebat. Jadi senior, kamu mau? Tanya Li Jiaxin. Maksudku, dengan begitu banyak mayat di sini, aku benar-benar tidak punya cara untuk membawa mereka turun gunung. Jadi, kau pasti punya cara, kan? Kata Yi Feng sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak tega menyia-nyiakan semua permainan ini di sini. Karena dia telah bertemu dengan 2 kultivator yang bisa terbang, untuk masalah kecil seperti ini, mereka seharusnya bisa membantu menyelesaikannya, kan? Mendengar ini, kelopak mata Li Jiaxin berkedut sedikit. Tampaknya ada makna di balik kata-kata pria itu. Dengan kekuatannya, jika dia ingin menyingkirkan mayat-mayat monster ini, itu hanya perlu lambaian tangannya. Namun dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas, dia menginginkan harta karun seperti ruang penyimpanan. Li Jiaxin menggelengkan kepalanya. Tas penyimpanan adalah barang yang wajib dimiliki oleh para kultivator, dan dengan kekuatannya, mustahil dia tidak memilikinya atau membutuhkannya lagi. Dengan kata lain, apa yang dibutuhkan pria ini adalah sesuatu yang lebih maju. Memikirkan hal ini, kelopak mata Li Jiaxin berkedut lagi. Mungkinkah dia menginginkan bab 123? Mungkinkah dia melihat pusaka keluarga Li, cincin tata ruang, yang saya bawa? Li Jiaxin tidak dapat menahan diri untuk mengingat pertanyaan tegas Yi Feng, kamu pasti akan menemukan caranya. Kalau begitu, tampaknya sangat mungkin. Memikirkan hal ini, dia tanpa sengaja melirik Yi Feng. Yi Feng menatapnya sambil tersenyum tipis. Memang, ungkapan ini mengatakan semuanya. Tampaknya orang ini lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Dia sudah mengetahui identitasku dan tahu bahwa aku memiliki cincin spasial. Dengan cara demikian, besar kemungkinan dia bukan hanya seorang martial venerable, yang mulia bela diri, tetapi seorang martial saint, orang suci bela diri. Li Jiaxin menggertakkan giginya, ragu sejenak. Bagaimanapun, cincin spasial milik keluarga Li bukanlah harta karun ruang angkasa biasa. Harta karun ruang angkasa biasa hanya dapat menyimpan benda mati, tetapi cincin spasial dapat menampung apa saja, bahkan orang yang masih hidup. Selain itu, ruang yang dimilikinya puluhan ribu kali lebih besar daripada tas penyimpanan biasa, sehingga bisa dibilang merupakan dunianya sendiri yang kecil. Tentu saja, cincin spasial bukan hanya harta karun angkasa, tetapi juga artefak yang melindungi tuannya dan menyerang. Dipakai di tangan, cincin ini akan secara otomatis menyerang jika merasakan tuannya dalam bahaya. Namun, orang di hadapannya telah memberinya kesempatan. Suatu kesempatan yang berdampak langsung pada wilayah dan kondisi pikirannya tidak dapat dibandingkan dengan objek eksternal. Apa kau tidak punya cara? Yi Feng sedikit mengernyit, tampak sedikit kecewa. Seorang kultivator seharusnya bisa melakukan ini dengan mudah, pikirnya. Karena mereka benar-benar tidak punya cara, Yi Feng hanya bisa berkata, lupakan saja. Namun kata-kata Yi Feng kedengaran mengejek di telinga Li Jiaxin. Seolah-olah dia berkata, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mau berpisah dengan beberapa objek eksternal. Aku ingin mengikat ikatan karma ini, tetapi karena memang begitu, mari kita lupakan saja. Menyebalkan sekali. Melihat Yi Feng berbalik untuk pergi, Li Jiaxin tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu. Seperti dia gagal memahami sesuatu, hatinya terasa hampa.
Tunggu, Tuan. Li Jiaxin segera memanggil. Yi Feng berbalik. Li Jiaxin menggigit bibir merahnya dan melepaskan cincin tata ruang, lalu berkata lembut, ini adalah cincin tata ruang yang kau butuhkan. Oh. Mendengar ini, mata Yi Feng menunjukkan sedikit keterkejutan yang menyenangkan. Jika tebakannya benar, ini seharusnya adalah harta karun penyimpanan penting yang dimiliki oleh para kultivator dalam novel dan acara TV di kehidupan sebelumnya, bukan? Terimalah, senior. Setelah memutuskan untuk memberikannya, Li Jiaxin tidak ragu lagi, dengan hormat mengulurkannya kepada Yi Feng dengan kedua tangan. Baiklah, aku akan menerimanya. Yi Feng tersenyum dan menerimanya. Barang ini terlalu penting baginya. Dia juga bisa dengan mudah membawa mayat binatang buas dari gunung sekarang. Jadi dia tidak bersikap formal, dan di matanya, semua kultivator seharusnya memiliki salah satu dari ini, jadi seharusnya tidak terlalu berharga bagi mereka. Tuan, izinkan saya mengajari Anda cara menggunakannya, kata Li Jiaxin. Namun sebelum suaranya menghilang, Yi Feng melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu caranya. Kamu tahu, Li Jiaxin tampak terkejut. Bukankah itu hanya ikatan darah? Yi Feng tersenyum. Dia telah membaca tentang metode ini dalam banyak novel di kehidupan sebelumnya. Namun, kata-kata santai Yi Feng menimbulkan gelombang besar dalam hati Li Jiaxin. Lagi pula, harta karun penyimpanan lainnya di benua Sungai Abadi tidak memiliki ikatan darah. Mereka pada dasarnya terikat dengan menanamkan tanda tangan energi pemiliknya. Namun orang ini telah melihat inti permasalahan dalam satu kalimat. Fiuh. Jadi dia tidak hanya tahu dia memiliki cincin spasial, tetapi bahkan tahu cara menggunakan cincin spasial. Dia benar karena tidak salah menilai niat Yi Feng. Kemudian, di bawah pengawasan Li Jiaxin, Yi Feng langsung mengikatkan darahnya dan membuka kunci metode penggunaan cincin ruang. Hati Yi Feng juga tiba-tiba menjadi jernih. Namun, hal ini mengejutkan Su Mozu dan membuatnya tidak percaya. Tatapan terkejutnya beralih ke Li Jiaxin. Itu adalah pusaka keluarga Limu. Kau memberikannya begitu saja? Tanya Su Mozu dengan tidak percaya. Ekspresi Li Jiaxin juga agak rumit, tetapi dia tetap berkata, ketika sesuatu datang, kamu harus mengambilnya dengan tegas. Aku harap aku tidak salah bertaruh kali ini. Mendesah. Su Mozu menghela napas dan berkata, meskipun orang ini kuat dan memberi kita kesempatan ini, aku merasa kamu terlalu gegabah untuk langsung mengeluarkan cincin ruang. Itu agak tidak pantas. Kelopak mata Li Jiaxin berkedut. Rupanya, meski dia tampak tegas di permukaan, jantungnya juga berdebar-debar. Dia mengangguk sedikit, ekspresinya rumit. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, sesuatu tanpa sengaja muncul di pandangannya, menyebabkan mata indahnya tanpa sadar melebar. Bab 124. Pada saat itu, dia melihat di samping kaki Yi Feng, di lumpur, ada sekop besi kecil yang tertancap di tanah. Sekop besi ini, Li Jiaxin menahan rasa heran di hatinya, tatapannya tertuju pada sekop itu. Sekilas, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh tentang sekop itu, tetapi setelah mengamatinya lebih dekat, dia terkejut karena sekop itu memancarkan aura yang bahkan memengaruhi pola pikirnya. Yang paling mencolok, ada jejak kekuatan Dao Agung yang berkelap-kelip di atasnya. Mungkinkah ini suatu harta karun, bukan, suatu artefak suci? Pada saat yang sama, Su Mozu yang berada di sampingnya juga melihat pemandangan ini, wajahnya juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun kekuatannya mungkin sedikit lebih rendah dari Li Jiaxin, dia tetaplah seorang tetua agung dari Sekte Sui, jadi pengalamannya tidaklah dangkal. Dia juga dengan jelas menyadari bahwa sekop besi kecil itu tampaknya merupakan artefak suci. Tetapi tepat pada saat itu, ada objek lain yang secara tidak sengaja menarik perhatian mereka. Itu adalah sabit, yang diletakkan begitu saja di keranjang bambu di samping batu besar. Hanya sudutnya yang mengintip keluar, menarik perhatian mereka berdua. Keduanya secara naluriah bertukar pandang. Mereka bisa melihat dari ekspresi masing-masing bahwa mereka berdua sangat terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya, ini adalah harta karun lain yang memancarkan aura yang sama seperti sekop kecil itu. Artefak suci yang bisa diambil begitu saja oleh seseorang. Mereka berdua merasa seperti sedang bermimpi. Apakah kamu pernah melihat seseorang di bawah level Martial Saint yang mampu mengeluarkan dua artefak suci dengan mudah? Su Mozu berkata tanpa berpikir.
Tidak, belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Jiaxin menjawab, tubuhnya sedikit gemetar. Satu harta karun seperti itu saja sudah merupakan anugerah, apalagi dua. Kalau begitu, bukankah Sumo Zhu berbicara dengan ragu-ragu? Sebelum Sumo Zhu sempat menyelesaikan kalimatnya, Li Jiaxin segera melanjutkan, seorang ahli martial Sein. Saat kata-kata itu terucap, hati mereka berdua bergetar sedikit. Ternyata dugaan mereka sebelumnya bahwa level Yi Feng berada di ranah martial venerable keliru. Pemuda ini bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Memikirkan hal ini, Li Jiaxin dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap. Dia juga merasa beruntung atas keputusannya untuk memberikan cincin spasial. Sebelumnya dia merasa khawatir, bertanya-tanya apakah memberikan harta karun seperti itu kepada seseorang seperti Yi Feng terlalu boros. Namun sekarang tampaknya itu sangat berharga. Karena Nona Li telah memberiku cincin ini, aku, Yi Feng, pasti akan berteman denganmu. Yi Feng membuka cincin penyimpanan itu dan langsung memasukkan semua mayat binatang buas ke dalamnya, merasa sangat puas saat berbicara kepada Li Jiaxin. Mendengar ini, Li Jiaxin hampir tidak bisa menenangkan kegembiraan di hatinya. Inilah yang ingin didengarnya. Sumo Zhu juga melihat ke arah Li Jiaxin. Setelah mengetahui bahwa Yi Feng kemungkinan besar adalah seorang martial Sein yang hebat, dia tidak lagi berani mengatakan bahwa cincin yang diberikannya tidak berharga. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa iri. Merasa iri pada keluarga Li karena mendapatkan pendukung kuat lainnya. Tentu saja, dia, Sumo Zhu, tidak memiliki harta karun seperti itu untuk dibawa keluar. Kalau tidak, dia pasti juga akan memberikannya kepada pria ini. Nikmat dari seseorang yang begitu berkuasa jauh lebih berharga daripada benda material apapun. Setelah berbincang-bincang sebentar, Sumo Zhu dan Li Jiaxin pamit. Cek, selamat untuk keluarga Li. Dalam perjalanan, kata-kata Sumo Zhu masih mengandung nada masam. Seperti yang diharapkan dari keluarga Li, ketegasan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa, tidak heran mereka bisa menjadi begitu menonjol. Sayangnya, dia, Sumo Zhu, tidak memiliki harta karun yang menonjol. Lagi pula, bahkan jika dia memiliki harta yang bagus, memberikannya setelah kejadian mungkin tidak akan menghasilkan efek yang sama. Li Jiaxin sangat senang dengan ucapan selamat dari Sumo Zhu, juga merasa agak puas dengan ketegasannya sendiri dalam mengeluarkan cincin ruang tadi. Tanpa bersikap begitu tegas, siapa tahu itu akan menghasilkan efek yang begitu besar. Baiklah, ayo cepat cari orang, kata Li Jiaxin. Benar, aku hampir lupa tentang Li Renhao. Dia tidak akan dalam bahaya, kan? Sumo Zhu tiba-tiba teringat bahwa murid kesayangannya masih belum aman, keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Dia mungkin tidak akan berada dalam bahaya sekarang. Li Jiaxin mengerutkan kening dan berkata, dari pengamatanku, semua binatang iblis di pegunungan besar ini, dari kecil hingga besar, termasuk Raja Iblis, semuanya digunakan oleh pria itu sebagai hewan buruan. Itu masuk akal. Sumo Zhu akhirnya menghela napas lega. Di pegunungan terdekat, selain beberapa iblis muda yang belum bisa berwujud fisik, benar-benar tidak ada binatang iblis lain yang tersisa. Dan iblis-iblis kecil itu dapat dengan mudah ditangani oleh kemampuan Li Renhao. Benar saja, tidak lama kemudian keduanya melihat Li Renhao tengah bermeditasi di tepi tebing di depan. Bab 125. Renhao. Keduanya berteriak, lalu terbang cepat menuju tebing tempat wanita bersenjata pedang itu berada. Alis wanita cantik itu bergerak sedikit, dan wajahnya yang cantik memperlihatkan ekspresi gembira. Dia menolehkan wajahnya yang cantik untuk melihatnya, sementara tubuhnya sedikit terangkat. Menguasai. Dia membungkuk pada Sumo Zhu terlebih dahulu, lalu cepat-cepat menatap Li Jiaxin dan berkata, Bibi, kenapa kamu juga datang? Keponakanku dalam bahaya, bagaimana mungkin aku sebagai bibinya tidak datang? Li Jiaxin berkata dengan kesal, namun matanya menatap Li Renhao dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Bibi, kata Li Renhao lembut. Setelah saling menyapa sebentar, Li Jiaxin menyadari luka serius di tubuh Li Renhao, dan langsung mengerutkan kening dan bertanya, Renhao, apa yang sebenarnya terjadi di gunung ini? Kamu adalah ahli bela diri papan atas, bahkan jika kamu sendirian, selama itu bukan Kaisar Iblis, kamu seharusnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa sampai meminta bantuan?
Mendengar ini, kegembiraan di wajah cantik Li Renhao karena reuni segera memudar, digantikan oleh kesedihan. Terutama ketika mengingat kembali pengalaman berbahaya beberapa hari terakhir, rasanya seperti menjilati darah dari ujung pisau. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia hanya ingin mengingat kembali kenangan yang sebenarnya tidak ingin dia ingat lagi, dan menjelaskan kepada kedua tetua itu, beberapa hari yang lalu, aku memimpin beberapa murid sekte pedang kekaisaran ke pegunungan untuk menyelesaikan sebuah misi. Sepanjang perjalanan kami sangat berhati-hati, dan setiap kali kami bertemu dengan binatang iblis, kami selalu menghindarinya. Jadi setelah memasuki pegunungan, kami tidak menemui bahaya apapun. Tetapi hari itu, 3 Raja Iblis Agung dan lebih dari 10 roh iblis tiba-tiba menyerang kami tanpa peringatan, dan dalam pertempuran itu, semua murid sekte pedang kekaisaran lainnya terbunuh, sementara aku tidak sebanding dengan 3 Raja Iblis. Setelah menggunakan semua kartu trufku, aku nyaris berhasil melarikan diri dengan nyawaku. Namun, Raja-Raja Iblis itu terus mengejarku tanpa henti, tidak hanya menutup seluruh pegunungan, tetapi tampaknya juga meminta bala bantuan dari wilayah lain. Berbicara sampai pada titik ini, wajah cantik Li Renhao masih dipenuhi rasa takut yang tersisa. Dan Li Jiaxin dan Su Mozu, yang mendengarkan di samping, juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dari kata-kata sederhana Li Renhao, mereka dapat memahami bahaya berbahaya yang telah dialaminya selama ini. Sekarang tidak apa-apa Renhao, bibimu ada di sini. Li Jiaxin segera menghampiri Li Renhao dan memeluknya dengan lembut, menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi apakah kamu berhasil menemukan alasan mengapa binatang iblis ini tiba-tiba mengamuk? Itu buatan manusia. Li Renhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, buatan manusia. Su Mozu sedikit terkejut. Benar sekali, oleh orang yang sangat menakutkan. Li Renhao berkata dengan serius, aku menyelidiki jiwa iblis yang lebih rendah, dan dari ingatannya aku mengetahui bahwa manusia yang menakutkan ini langsung menyerbu ke gua sarang Kaisar Iblis kuno, tidak hanya merampas beberapa ramuan obat berharga milik Kaisar Iblis kuno, tetapi bahkan menangkap Kaisar Iblis kuno sendiri, mengatakan bahwa dia akan memasaknya menjadi sup dan meminumnya. Bawahan Kaisar Iblis kuno sangat marah dengan ini, dan mengeluarkan perintah untuk membunuh untuk menemukan manusia ini, yang menyebabkan iblis-iblis gunung menjadi mengamuk. Mendengar ini, ekspresi Su Mozu dan Li Jiaxin tiba-tiba menjadi bersemangat. Keduanya saling berpandangan, lalu bertanya pada Li Renhao serempak, mungkinkah Kaisar Iblis kuno yang kamu sebutkan itu adalah seekor kura-kura? Ya, wujud aslinya tampaknya adalah kura-kura berusia 10.000 tahun. Li Renhao mengangguk, menatap mereka dengan bingung dan bertanya dengan heran, tapi Bibi, Tuan, bagaimana kalian tahu Kaisar Iblis kuno ini adalah seekor kura-kura? Karena kita telah melihat kura-kura itu. Keduanya tersenyum kecut satu sama lain, segera memahami situasi. Manusia mengerikan yang disebutkan Li Renhao kemungkinan adalah orang yang mereka temui dalam perjalanan ke sini. Lagi pula, kebiasaan memasak Raja Iblis menjadi sup dan meminumnya hanya terlihat pada dirinya. Dan Kaisar Iblis kuno yang disebut-sebut itu, bukankah kura-kura yang mereka lihat tergantung di pohon? Kau sudah melihatnya. Li Renhao membelalakkan mata karena tak percaya. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kata-kata mereka berikutnya sangat mengejutkan Li Renhao hingga dia menutupi bibir merahnya. Kami tidak hanya melihat kura-kura itu, kami juga bertemu dengan makhluk mengerikan yang kau bicarakan. Bab 126. Apa? Li Renhao bertanya dengan heran, kamu benar-benar melihat orang itu? Kupikir dia sudah lama pergi, tetapi ternyata dia masih di pegunungan. Bagaimana, Bibi, Tuan? Apakah orang itu benar-benar menakutkan? Mendengar ini, keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka berkata serempak, jauh lebih mengerikan dari yang dapat kau bayangkan. Tahukah kau mengapa binatang iblis tingkat tinggi di pegunungan ini tiba-tiba menghilang? Itu dia. Dia memancing semua binatang iblis di atas tingkat roh di pegunungan ini bersama-sama, lalu memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Li Renhao membelalakkan matanya, terlalu terkejut untuk berbicara lama. Setelah beberapa saat, dia bergumam, begitu ya, jadi itu sebabnya pegunungan yang awalnya penuh dengan roh jahat, tiba-tiba menghilang tanpa jejak sejak senja. Jadi itu ulah orang ini. Ngomong-ngomong, saat kita bertemu orang ini tadi, dia juga memberikan keberuntungan kepada Bibi dan gurumu.
Bibimu akan segera menerobos ke alam Martial King, kata Li Jiaxin dengan senyum cerah di wajahnya. Perkataan Li Jiaxin sekali lagi sangat mengejutkan Li Renhao. Tampaknya orang ini memang jauh lebih menakutkan dari apa yang dibayangkannya. Selamat, Bibi. Selamat, Tuan. Li Renhao berkata dengan hormat, namun dia linglung saat berbicara. Tiba-tiba sebuah sosok muncul dalam pikirannya. Meski pertemuannya dengan sosok rapuh ini hanya sekilas, aura alami dunia lain yang terpancar dengan mudahnya meninggalkan kesan abadi di benaknya. Terutama ketika ia tetap bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa di tengah barisan pegunungan yang dipenuhi binatang buas ini, meski ia hanyalah manusia biasa. Ketenangannya sangat membuatnya takjub, mungkin karena dia masih anak sapi yang tidak takut pada harimau. Namun dia harus mengakui, ketenangannya juga memengaruhi keadaan pikirannya yang sebelumnya kacau, sehingga dia bisa tetap jauh lebih tenang saat menghadapi berbagai pertempuran setelahnya. Namun, dapatkah seseorang selalu seberuntung itu? Sekarang pegunungan telah kembali tenang, apakah kamu masih hidup? Renhao, ayo cepat berangkat. Desak Li Jiaxin, saat kita turun gunung, kita bisa memeriksa apakah senior itu masih di sana. Kalau masih ada, aku akan membawamu untuk mengunjunginya. Benar sekali, bertemu dengan ahli tingkat tinggi seperti itu akan sangat bermanfaat untukmu. Sumo Zhu juga buru-buru menimpali di samping. Selagi mereka bicara, mereka saling bertukar pandang. Jelas, mereka punya tujuan yang sama. Jika orang itu menyukai Renhao saat mereka bertemu, dan memberikan beberapa petunjuk atau hadiah kepadanya, itu akan menjadi hasil terbaik. Bibi, Tuan, aku tahu maksudmu baik, tetapi aku tidak kenal dengan senior yang kau sebutkan. Jadi aku tidak ingin mengganggunya. Lagi pula, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Li Renhao tampaknya telah mengetahui maksud mereka dan menolak dengan sopan. Mendengar ini, Li Jiaxin dan Sumo Zhu langsung mengerutkan kening. Anakku, apa yang lebih penting daripada bertemu dengan senior ini? Sumo Zhu bertanya dengan ekspresi serius. Tahukah kamu bahwa jika kamu dapat membuat senior itu menyukaimu, hanya dengan petunjuk singkat darinya dapat menyelamatkanmu dari banyak jalan memutar di jalur kultivasimu. Belum lagi jika dia memberimu beberapa barang, kamu akan mendapatkan manfaat seumur hidup. Renhao, yang terbaik sekarang adalah segera mengikuti bibi dan gurumu untuk memberi penghormatan saat senior itu masih berada di pegunungan, sebelum kesempatan itu berlalu. Li Jiaxin juga membujuk di sampingnya. Saya menghargai niat baik kalian, Tuan dan Bibi, tetapi seperti yang kalian tahu, saya bukan tipe penjilat. Mohon maaf karena belum bisa menyetujuinya untuk saat ini. Li Renhao mengerutkan kening dengan cemas saat berbicara. Selain itu, saya benar-benar memiliki masalah penting yang harus diselesaikan. Dasar anak keras kepala, kenapa kau harus keras kepala seperti ini? Li Jiaxin menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Setidaknya beritahu kami, apa yang begitu penting sehingga lebih diutamakan daripada ini. Saya sedang mencari seseorang. Li Renhao menjawab. Siapa? Li Jiaxin dan Sumo Zhu bingung. Seorang manusia biasa. Li Renhao menggigit bibirnya erat-erat. Seorang manusia. Keduanya sedikit tercengang. Apa urusanmu mencari manusia biasa? Dia. Li Renhao membelah bibir merahnya, lalu menceritakan secara kasar pertemuannya dengan sosok lemah di pegunungan itu. Jadi saya ingin menemukannya. Li Renhao menyimpulkan. Oh, gadis bodoh, dengan kebaikan hatimu. Li Jiaxin menggelengkan kepalanya sambil menegur, jangankan kehidupan dan kematian seorang manusia biasa tidak layak disebutkan, bahkan jika kita mundur selangkah, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup di pegunungan ini sebagai manusia biasa? Dia beruntung, Li Renhao berargumen dengan keras kepala. Beruntung. Hehe. Mata Li Jiaxin berkilat mengejek saat dia memberi kuliah, keberuntungan tidak selalu berpihak pada seseorang. Seorang manusia biasa memiliki 9 dari 10 nyawa di pegunungan ini. Kau harus ingat, hanya kekuatan di tanganmu yang benar-benar dapat membalikkan keadaan. Tapi aku percaya padanya, Li Renhao berkata, meski dia juga agak tidak yakin saat berbicara. Apa gunanya keyakinanmu? Seperti yang kau katakan, terakhir kali kalian berpisah, banyak sekali Raja Iblis dan Roh berkumpul ke arahnya. Apakah kau pikir Raja Iblis dan Roh itu tidak akan mampu mendeteksi manusia biasa? Li Jiaxin menegur. Mendengar ini, Li Renhao tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya,
tubuhnya sedikit gemetar saat cahaya di matanya meredup. Memang, dia sudah mempertimbangkan kemungkinan ini. Tetapi dia masih ingin melihat apakah keajaiban bisa terjadi. Jangan berhayal. Ayo, ikut kami sekarang juga untuk memberi penghormatan kepada senior itu. Pada titik ini, Sumo Zhu berbicara dengan tegas. Di sampingnya, Li Jiaxin juga mengeraskan pendiriannya. Jelas, di mata mereka, hidup dan mati seorang manusia biasa tidak ada artinya jika dibandingkan dengan bertemu dengan orang senior itu. Apalagi, seorang manusia yang kemungkinan sudah menjadi mangsa binatang iblis. Bab 127. Meskipun Li Renhao sangat tidak mau, di bawah paksaan Li Jiaxin dan Sumo Zhu, dia tidak punya pilihan selain mengikuti keduanya ke arah asal mereka. Arah ini sepertinya adalah tempat dia berada sebelumnya. Saat tubuh mereka menyapu kanopi hutan, alis indah Li Renhao berkedut, dan matanya yang cerah menyapu sekeliling, berharap dapat melihat sekilas sosok yang dikenalnya itu. Namun, di antara pepohonan yang hijau, tidak ada satu bayangan pun yang dapat ditemukan. Matanya tiba-tiba meredup, bukan karena dia punya perasaan apapun terhadap manusia fana ini, tetapi manusia fana ini telah berulang kali melewati pegunungan yang dipenuhi monster tanpa cedera, yang memberinya kejutan luar biasa. Kita sudah sampai. Yang senior itu ada di depan. Pada saat itu, suara gembira Li Jiaxin datang dari depan. Namun, pikiran Li Renhao sama sekali tidak tertuju pada hal itu. Dia bahkan tidak melirik ke arah yang mereka sebutkan, masih mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan sosok itu. Ketiganya mendarat di tanah dan berjalan menuju Yi Feng. Renhao, ingatlah, kekuatan senior ini tak tertandingi, tetapi kondisi mentalnya telah lama mencapai tahap kembali ke kesederhanaan. Dia bahkan menyebut dirinya manusia biasa, jadi kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Li Jiaxin mengingatkan. Saat dia berbicara, ketiganya telah tiba tidak jauh dari Yi Feng. Yi Feng juga melihat mereka bertiga. Meletakkan gitarnya, dia menatap mereka sambil tersenyum tipis. Namun, Li Renhao masih terganggu. Tidak mau menyerah, dia melihat sekelilingnya sekali lagi sebelum dengan enggan melirik ke arah yang disebutkan Li Jiaxin. Tiba-tiba, langkah kakinya bergetar. Pada saat yang sama, bibir merahnya terbuka sedikit, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wajah ini, sosok yang familiar ini. Bibi, apakah ini senior yang kamu bicarakan? Li Renhao tertegun lama sebelum bereaksi tidak percaya. Renhao, apa yang kamu bicarakan? Jangan bersikap kasar. Cepat dan sambut tuannya. Li Jiaxin memarahi dengan cemas. Namun, sepertinya Li Renhao tidak mendengar perkataan Li Jiaxin. Dia masih terkejut dengan kejadian luar biasa di depan matanya, tidak dapat pulih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pakar super yang dibicarakan Li Jiaxin dan Sumo Zhu akan menjadi manusia biasa yang ditemuinya di pegunungan. Tetapi, dia jelas tidak memiliki kultivasi apapun, jadi bagaimana dia bisa menjadi ahli super? Untuk sesaat, Li Renhao merasa pikirannya menjadi kosong. Melihat Li Renhao bertingkah aneh, Li Jiaxin mengerutkan kening dan bertanya, Renhao, ada apa denganmu? Bibi, apakah kamu mungkin salah orang? Akhirnya, Li Renhao menggigit bibir merahnya, ekspresinya rumit saat dia berbicara, apakah dia benar-benar senior yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Sumo Zhu berjalan mendekat sambil mengerutkan kening. Dia manusia biasa yang kuceritakan padamu. Li Renhao mengernyitkan alisnya yang indah dan menjelaskan, tapi sekarang kau menyebutnya ahli. Kau yakin tidak salah? Apa? Mendengar ini, Li Jiaxin dan Sumo Zhu tercengang di tempat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa senior yang mereka bicarakan ternyata adalah manusia biasa yang disebutkan Li Renhao. Benar-benar kebetulan. Namun mereka langsung bereaksi. Mereka yakin bahwa Li Renhao, gadis konyol ini, tidak memiliki wawasan untuk mengenali kengerian orang ini. Oh, gadis bodoh, bagaimana bisa kau begitu linglung? Li Jiaxin buru-buru memarahi, bukan karena bibi dan gurumu melihat orang yang salah, tetapi kemampuanmu terlalu rendah untuk memahami kedalaman orang ini. Li Renhao mengerutkan kening. Dia masih merasa sulit mempercayainya. Rasanya terlalu mengada-ada. Dia telah berinteraksi dengan Yi Feng lebih dari sekali. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seorang ahli? Jika kau tidak percaya, lihatlah batang pohon itu. Apakah kau melihat sesuatu yang aneh?
Li Jiaxin memberi isyarat dengan tatapannya. Li Renhao mengangkat dagunya sedikit dan melirik batang pohon. Seekor kura-kura. Apa yang salah dengan itu? Li Renhao tidak terkejut, karena dia pernah melihat kura-kura ini sebelumnya, yang selalu digendong Yi Feng. Dasar gadis bodoh, bagaimana bisa kau begitu bodoh kali ini? Teriak Sumo Zhu dengan jengkel di sebelahnya. Pusatkan energi batinmu dan lihat lagi dengan saksama. Apa sebenarnya kura-kura itu? Li Renhao mengernyitkan alisnya, dengan terpaksa mengumpulkan tenaga dalamnya, melingkarkan matanya, dan dengan acuh tak acuh menatap ke arah kura-kura itu. Tampaknya, sedikit tidak biasa. Dia tak dapat menahan diri untuk menyingkirkan sikap santainya, dan memperhatikan dengan saksama. Pada pandangan ini, dia akhirnya melihat rahasia kura-kura. Dia tertegun di tempat, pikirannya tersambar petir. Bab 128. Mungkinkah? Suara Li Renhao bergetar. Ya, Li Jiaxin mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, benar sekali, kura-kura ini tidak lain adalah Kaisar Iblis Bugu yang kau bicarakan. Setelah menerima konfirmasi, seluruh tubuh Li Renhao bergetar. Dia tiba-tiba terhuyung mundur 2 langkah, terpukul oleh informasi itu, dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dulu, dia pernah meremehkan kura-kura ini, dan bahkan tidak meliriknya sekalipun. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa kura-kura yang dibawa pemuda ini sebenarnya adalah Kaisar Iblis Bugu? Dia terkesiap. Begitulah hasilnya. Dialah orang yang tanpa malu-malu masuk ke sarang Kaisar Iblis sendirian dan menangkap Kaisar Iblis. Begitulah hasilnya. Alasan dia mampu bertahan hidup di pegunungan ini bukanlah karena keberuntungan sama sekali, tetapi karena binatang-binatang iblis yang mengamuk di pegunungan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Sekarang setelah dia memikirkannya kembali, dia menyadari bahwa dia seharusnya sudah memahami hal ini sejak lama. Lagi pula, bahkan jika dia, seorang raja bela diri, telah berulang kali menghadapi maut, bagaimana mungkin orang biasa bisa bergantung hanya pada keberuntungan untuk bertahan hidup? Dan sikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh yang ditunjukkannya jelas bukan suatu akting. Namun, ketika teringat kata-kata yang diucapkannya dengan Yi Feng, wajah Li Renhao memerah sampai ke leher. Ia berharap bisa menemukan lubang dan bersembunyi. Kata-katanya pasti terdengar menggelikan bagi Yi Feng. Untungnya, kata-kata tidak sopan sebelumnya tampaknya tidak memancing kemarahannya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia merasa malu sekaligus takut. Salam, Tuan. Li Jiaxin dan Sumo Zhu berbicara dengan sedikit rasa hormat. Itu kalian. Yi Feng tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah Li Renhao, sambil terkekeh, aku tidak menyangka kau ada di sini juga. Mendengar ini, wajah Li Renhao yang biasanya dingin langsung memerah. Jelas, sekarang dia berhadapan dengan Yi Feng lagi, dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa khawatir dan hormat. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya dengan gugup berbicara, salam, Tuan. Akan tetapi, meski hatinya dipenuhi kekhawatiran, dia secara refleks tetap menilai Yi Feng. Terasa jauh dan terpisah. Aura yang luar biasa, terutama karena Yi Feng selalu tersenyum tipis, seolah-olah semuanya sesuai perhitungannya. Bahkan ketika dihadapkan dengan peristiwa besar, dia tidak akan mengerutkan kening. Sungguh menggelikan bahwa dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa berinteraksi dengan pria biasa ini cukup nyaman. Adapun cara gadis ini memanggilnya, Yi Feng tidak terkejut sama sekali. Dilihat dari raut wajah mereka, Li Jiaxin dan Li Renhao agak mirip, dan mungkin ada hubungan keluarga. Karena Li Jiaxin memanggilnya, Tuan, sebagai bentuk penghormatan atas bakat musiknya, wajar saja jika juniornya akan menirunya. Lihat, sudah kubilang tidak ada bahaya di pegunungan ini, kan? Yi Feng berkata sambil tertawa, lihat, aku baik-baik saja. Namun, kata-kata Yi Feng sekali lagi menyebabkan wajah Li Renhao memerah. Yi Feng jelas-jelas mengejek kata-kata yang diucapkannya sebelumnya. Tentu saja, kesalahannya semata-mata terletak pada penilaiannya yang buruk, karena ia gagal mengenali identitas Yi Feng yang sebenarnya. Setelah berbasa-basi, Yi Feng mengira ketiga orang ini akan segera datang. Namun, tanpa diduga, Li Jiaxin dan Sumo Zhu terus-menerus memulai percakapan yang tidak penting dengannya. Terutama di depannya, mereka terus-menerus memuji Li Renhao. Mengatakan betapa Li Renhao sangat berbakat.
Betapa dia memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa. Bagaimana aku, tuannya, secara praktis menyia-nyiakan potensinya, dan seterusnya. Hal ini membuat Yi Feng cukup kesal. Apa urusan mereka kalau muridnya berbakat? Apakah mereka hanya pamer di depannya untuk mengganggu? Lagi pula, setelah bepergian seharian, dia kelelahan dan benar-benar tidak ingin mengobrol dengan mereka lagi. Sambil menahan menguap lagi, Yi Feng tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya dia berkata langsung, "Hari sudah gelap, apakah kalian bertiga belum berencana untuk pergi?" Sumo Zhu, yang telah memuji Li Renhao dengan penuh semangat di depan Yi Feng, tiba-tiba membeku saat ekspresinya memerah. Dia dengan paksa menelan kembali kata-kata yang akan dia katakan selanjutnya. Saling bertukar pandang dengan Li Jiaxin, kekecewaan memenuhi kedua mata mereka. Mereka berharap dia bisa memberi kesempatan pada Li Renhao, tetapi tampaknya dia tidak punya niat seperti itu. Sebaliknya, dia langsung mengisyaratkan agar mereka pergi. Mereka tentu tidak berani mengabaikan isyaratnya untuk pergi, jadi mereka dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Namun tatapan enggan mereka saat pergi memperlihatkan keengganan mereka untuk berpisah. Jika saja senior ini bisa membawa sedikit kesempatan kepada Renhao, itu akan sangat luar biasa. Sumo Zhu mendesah pelan saat mereka melaju menuruni gunung. Ya, sungguh disayangkan. Li Jiaxin juga menyesalkan, merasa agak kecewa. Sosok sekuat itu jarang terlihat, dan kesempatan langka yang mereka miliki untuk membangun hubungan dengan seseorang tidak memberikan kesempatan apapun bagi Li Renhao. Sungguh mengecewakan. Bidi, Tuan, lupakan saja. Li Renhao mengerjapkan matanya saat dia berkata dengan nada yang rumit, "Tadi aku sudah berulang kali berbicara tidak sopan kepada senior itu, jadi sudah merupakan suatu berkat besar bahwa dia tidak menaruh dendam padaku." Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Li Jiaxin dan Sumo Zhu menghela napas sekali lagi, dan tidak berkata apa-apa lagi, ekspresi mereka masih dipenuhi dengan kesuraman tak berujung. Namun saat itu, seolah teringat sesuatu, Li Renhao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak, senior itu telah memberiku kesempatan." Apa? Mendengar ini, kedua orang yang tadinya berekspresi murung, segera menatapnya dengan penuh harap. Bab 129. Apa itu? Keduanya bertanya serempak, suara mereka penuh urgensi. Itu sebuah kantung, katanya bisa mengusir serangga. Jawab Li Renhao. Cepat, keluarkan. Keduanya berkata dengan mendesak. Namun Li Renhao ragu-ragu dan bergumam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan ekspresi jelek, "Pada saat itu saya pikir dia hanya orang biasa, jadi saya tidak menganggap serius bungkusan itu dan saya tidak tahu kapan saya menghilangkannya di suatu tempat." Apa katamu? Darah Li Jiaxin dan Sumo Zhu mengalir deras ke kepala mereka, dan aura penuh mereka meledak pada saat ini, mata mereka tertuju pada Li Renhao. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan yang telah diperjuangkan orang lain dengan susah payah sepanjang hidup dan membayar harga yang mahal, namun tidak pernah mereka peroleh, ternyata hilang begitu saja oleh Li Renhao. Saya bertanya padamu, di mana kamu menghilangkannya? Li Jiaxin bertanya dengan suara gemetar, sangat mendesak. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Li Renhao menundukkan kepalanya, di bawah tekanan mereka berdua, dia menanggung tekanan yang luar biasa, dan dia tahu bahwa Li Jiaxin dan Sumo Zhu, yang biasanya sangat memanjakannya, benar-benar marah kali ini. Kau tidak tahu, kau benar-benar tidak tahu. Li Jiaxin mengangkat telapak tangannya seolah ingin memukulnya, tetapi akhirnya menahan diri, wajahnya memerah saat dia gemetar dan berteriak pada Li Renhao, "Li Renhao, Li Renhao, sayang sekali kamu dari keluarga Liku. Bagaimana kamu bisa begitu kacau saat melakukan sesuatu? Tahukah kamu, guruku dan aku telah membayar harga cincin spasial keluarga Li untuk mendapatkan kesempatan ini, tetapi kamu telah mendapatkan kesempatan itu dan menyia-nyiakannya. Kamu benar-benar telah melakukannya sekarang." Benar sekali Renhao, kali ini bukan gurumu yang berbicara seenaknya, tahukah kau kesempatan besar apa yang telah kau sia-siakan? Sumo Zhu juga berbicara dengan bersemangat dan menegur, senior ini setidaknya harus berada di level Martial Sein. Dari pertemuan singkat kita dengannya sebelumnya, kita melihat dua harta karun tingkat Sein, dan kantong yang dia berikan kepadamu kemungkinan besar juga merupakan harta karun tingkat Sein. Kau benar-benar membuang sesuatu seperti ini,
Jika bukan karena kau adalah satu-satunya muridku, aku akan membunuh saudara-saudaraku sendiri demi keadilan. Kelas suci. Perkataan Sumozu seketika membuat pikiran Li Renhao menjadi kosong. Sekalipun dia melihat betapa gusarnya bibi dan tuannya, dia tetap tidak menduga kalau itu adalah harta karun tingkat Sein. Lagi pula, satu harta karun tingkat Lord saja yang diambil bisa memicu badai darah dan kekerasan, apalagi tingkat Sein. Pada saat itu, dia sangat menyesali perbuatannya hingga perutnya berubah hijau, dan air mata pun tak terkendali mengalir di wajahnya. Tuan, Bibi, saya benar-benar tahu saya salah. Saya benar-benar tidak menganggap kantung ini begitu penting, saya pikir itu hanya kantung biasa yang digunakan oleh orang biasa. Li Renhao berkata sambil menangis, buru-buru menjelaskan. Li Renhao, kau harus tahu bahwa kesempatan yang hilang ini bukan hanya milikmu sendiri, tetapi juga milik keluarga Li dan Sekte Pedang Kekaisaran. Wajah Li Jiaxin dipenuhi es saat dia dengan getir dan marah mengajarinya, jika kita memiliki kesempatan ini, mungkin kau bisa membawa Sekte Pedang Kekaisaran dan keluarga Li kita ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi kau menyia-nyiakannya. Kamu. Dalam kemarahannya, Li Jiaxin merasakan ada yang tersumbat di dadanya, dan batuk seteguk darah segar. Melihat ini, wajah Li Renhao semakin pucat, sambil menangis dia buru-buru berkata, Bibi, jangan marah, aku akan pergi mencarinya, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Apa maksudmu kau akan mencarinya? Harta karun tingkat Sein telah mencapai kesempurnaan dan pembalikan. Harta karun itu pada dasarnya tidak memancarkan fluktuasi aura. Hanya pemeriksaan yang cermat yang dapat mengungkapkan maknanya yang mendalam. Dan ada begitu banyak pegunungan di Gunung Shogunate, jadi apa yang dapat kau temukan sendiri? Li Jiaxin mencaci maki. Li Renhao menundukkan kepalanya, tersedak kata-katanya, saat ini dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia tahu sebelumnya betapa pentingnya kantung ini, bagaimana mungkin dia memperlakukannya dengan ceroboh? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari nilainya. Lupakan saja, menemukan kantong itu adalah hal yang paling mendesak sekarang. Pada saat ini, Sumozu berkata dengan wajah hijau besi, saya berencana untuk kembali dan memobilisasi semua murid Sekte Pedang Kekaisaran untuk datang mencari kantong ini di gunung. Bagus. Li Jiaxin menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia juga mengerti bahwa dibandingkan dengan menceramahi Li Renhao, menemukan bungkusan itu lebih penting. Jadi dia juga cepat-cepat berkata, saya juga akan kembali dan memberitahu keluarga Li untuk mengirim orang untuk membantu pencarian bersama. Tidak ada waktu untuk menunda, ayo kita berangkat sekarang. Aku hanya berharap kita masih bisa menemukan tas ini. Bab 130. Setelah mengantar para pembudidaya itu pergi, Yi Feng tidur hingga fajar. Memikirkan kondisi muridnya, Yi Feng tidak berani menunda dan terus mencari bunga jalan awan di pegunungan. Elang ular memasak makanan secara berpasangan, dan hujan serta embun dari mata air pegunungan memuaskan dahaga. Tanpa terasa, hari sudah senja lagi. Bunga jalan awan. Akhirnya Yi Feng menemukan jejak bunga jalan awan di aliran sungai pegunungan. Setelah memetik bunga jalan awan, Yi Feng tersenyum gembira. Perjalanan ini bisa dikatakan sebagai panen yang melimpah. Dia tidak hanya mendapatkan semua tanaman herbal yang dibutuhkan Zongqing, dia juga mendapatkan banyak hewan buruan liar. Tentu saja, keuntungan yang tak terduga adalah cincin di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia sering membaca tentang hal itu di novel-novel siansia. Kali ini, dia akhirnya berhasil menggunakannya sendiri. Itu harus dikatakan, benda ini sungguh sangat praktis. Namun, sekarang sudah gelap. Meskipun dia khawatir dengan muridnya, berjalan terhuyung-huyung dalam kegelapan bukanlah hal yang tepat. Dia bisa menghadapi binatang buas, tetapi dia tidak ingin mati di dasar tebing. Sepertinya aku harus mencari tempat menginap untuk malam ini. Yi Feng menghela napas pelan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menemukan tempat menginapnya tadi malam. Di antara hijaunya pegunungan dan jernihnya air terjun mengalir deras. Bai Piao-Piao menggenggam mimpi kamar merah di tangan putihnya, mengernyitkan dahinya sambil menatap Mao Mao di sampingnya, dan bertanya, Mao Mao, sudah berhari-hari, masih belum ada kabar. Mao Mao berkata dengan suara pelan, Nona, saya sudah mengirim banyak orang ke gunung untuk mencari tahu, tetapi mereka tidak dapat menemukan penulisnya.
Seolah-olah berita itu sengaja diblokir. Bai Piao Piao mengerutkan alisnya yang cantik dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, selidiki lebih lanjut. Dalam beberapa hari ini, aku telah membaca mimpi kamar merah dan harta karun tertinggi lagi dan memperoleh pemahaman baru tentang buku-buku itu. Aku ingin sekali bertemu dengan pria yang menulis buku-buku ini." "Ah, Nona, kukira kau sudah tidak menyukai penulis ini lagi." Mao Mao cemberut dan berkata, "Kalau tidak, kau tidak akan menatap puisi manusia fana itu sepanjang hari." Bai Piao Piao melotot ke arah Mao Mao dan berkata dengan lembut, "Kau tidak mengerti. Pria yang menulis mimpi kamar merah itu brilian, dan puisi-puisi Yi Feng juga punya daya tarik yang unik. Dia juga orang yang menarik. Keduanya tidak saling bertentangan. Tentu saja, aku mengagumi pria yang menulis mimpi kamar merah, sementara Yi Feng, aku hanya merasa dia adalah teman dekatku." "Oh, baiklah." Mao Mao menggaruk kepalanya yang kecil dan melanjutkan, "Tapi Yi Feng juga belum datang akhir-akhir ini. Makanan yang dia panggang terakhir kali benar-benar lezat. Bahkan jika dia ingin datang, aku khawatir dia tidak dapat menemukan tempat ini sekarang." Bai Piao Piao menggelengkan kepalanya. "Oh iya, saya sudah lupa kalau Anda tidak menyebutkannya, Nona. Untuk menghindari malapetaka yang disebabkan oleh binatang buas di pegunungan, kami telah mengaktifkan formasi. Sekarang dengan formasi yang terbuka, belum lagi Yi Feng yang merupakan manusia biasa, bahkan seorang ahli martial emperor mungkin tidak dapat menemukan tempat ini." Mao Mao berkata dengan penuh penyesalan. "Baiklah, cukup tentang itu untuk saat ini." Bai Piao Piao meletakkan dua buku mimpi kamar merah, dan mengembalikan tangan gioknya ke sitar, dengan gelisah, "Kau tahu jalur kultivasiku adalah sitar, dan saat ini aku terjebak di jalan buntu. Aku sangat perlu membuat partitur sitar untuk membantuku menerobos. Puisi Yi Feng terakhir kali memberiku banyak inspirasi. Aku ingin menggunakan puisinya sebagai lirik untuk membuat karya sitar, tetapi aku selalu merasa ada yang kurang. Nona, ini semua karena aku tidak berguna. Aku tidak tahu apa-apa tentang sitar, jadi aku tidak bisa membantumu." Mao Mao cemberut sedih. "Gadis bodoh, jangan bersedih untukku. Waktu akan menyelesaikannya pada akhirnya. Fokus saja untuk menyampaikan pesanku dan teruslah mencari tahu tentang pria yang menulis mimpi kamar merah." Bai Piao Piao bangkit dan mengusap kepala Mao Mao, memberinya instruksi dengan lembut. "Baiklah Nona, jangan terlalu tidak sabar. Saya permisi dulu." Setelah berbicara, Mao Mao berbalik untuk pergi. Namun dia baru saja berbalik ketika tiba-tiba terdengar ketukan dari gerbang halaman. Ketuk-ketuk. Suaranya begitu menyenangkan. Hal itu menyebabkan wajah Bai Piao Piao dan Mao Mao berubah drastis, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mao Mao menghunus pedang panjangnya. Rok panjang Bai Piao Piao berkibar saat dia duduk kembali di depan sitar, jari-jarinya yang ramping seperti giok memetik senar dengan erat, tatapannya mengawasi pintu gerbang dengan waspada. Mereka tahu bahwa karena malapetaka yang disebabkan oleh binatang buas di pegunungan, mereka telah langsung mengaktifkan formasi tersebut. Di bawah perlindungan formasi tersebut, bahkan seorang ahli martial emperor tidak dapat menemukan tempat ini. Namun sekarang ada ketukan di gerbang. Sungguh mengerikan bila direnungkan secara matang. Itu berarti orang tersebut merupakan seorang pakar yang sangat kuat, atau musuh yang telah dipersiapkan. Ketuk-ketuk. Ketukan itu terdengar lagi. Itu hanya mengusik saraf kedua wanita itu. "Nona, apa yang harus kita lakukan?" Wajah Mao Mao tampak serius saat dia bertanya dengan suara rendah. Mata indah Bai Piao Piao menoleh, merenung sejenak sebelum berkata pelan, "Karena orang ini bisa menemukan tempat ini, apapun tujuannya, pintu pun tidak bisa menghentikannya. Karena kita tidak bisa bersembunyi, mari kita buka pintunya." Walaupun dia berbicara seperti itu, jari-jari gioknya memetik sitar semakin erat. Mao Mao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sambil menggigit bibir kecilnya, dia berjalan hati-hati ke arah pintu, meletakkan telapak tangannya di baut pintu, dan tiba-tiba menariknya terbuka.